Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi dengan saya Irma Nabila dalam program Ramah Bumi Ramadan Menggapai Hikmah bersama penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Ramadan adalah bulan yang penuh hikmah. Kadang kita lupa bahwa hidup ini bukan sekedar tentang berlari, mengejar, dan memiliki, tapi tentang siapa kita di hadapan Allah. Ya, Allah memanggil sekelompok manusia dengan panggilan yang begitu lembut, begitu penuh cinta. Wa ibadur rahman, wahai hamba Tuhan yang maha pengasih. Bukan hamba yang paling kaya, bukan hamba yang paling terkenal, bukan hamba yang paling cantik, apalagi hamba yang paling ganteng, tetapi ibadur rahman, sebuah derajat privilege bagi mereka yang paling dekat dengan kasih sayang Allah. Lalu siapakah mereka dan bagaimana agar kita bisa memiliki privilege sebagai ibadur rahman ini? Hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang insya Allah akan menyampaikan bagaimana kita menjadi privilege ibadur rahman. Hadir bersama kita, di tengah-tengah kita adalah Ibu Haja Siti Sauda, SAG MSI, penyuluh agama Islam dari Kecamatan Sukalarang. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Kaitannya dengan ibadur rahman, kita pengen tahu dulu pemaparannya. Barangkali Ibu bisa menjelaskan seperti apa, bagaimanakah kita bisa memiliki privilege ibadur rahman itu. Silakan Bu. Baik, terima kasih Ibu Irma. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai 73 kita akan mendapatkan gambaran who is ibadur rahman. Siapakah ibadur rahman? Tentu saja dari namanya, ibadur rahman adalah hamba Allah yang penuh dengan kasih sayang, plus mereka yang akan mendapatkan reward, orang-orang yang akan dapat reward dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah menjadikan dirinya memiliki sifat-sifat yang dalam kriterianya itu ditentukan Allah. Siapa itu ibadur rahman? Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada tim Ramah Bumi. Ya. Ramadan menggapai hikmah. Menang Kabupaten Sukabumi, ini para penyuluh agama Islam yang luar biasa. Terima kasih. Kembali ke persoalan ibadur rahman. Dalam surat Al-Furqan tadi 63, kita bisa mendapatkan gambaran yang sangat jelas. Karena kalimat-kalimat yang Allah utarakan buat kita pun sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Di dalam Quran Al-Furqan ini ada 12 kriteria, Bu Irfan, yang bisa kita miliki sebagai ibadur rahman tersebut. Yang pertama, mereka yang low profile, mereka yang tidak sombong, mereka yang kalau kalimat Allahnya itu dengan indah mengatakan alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka yang ketika warawiri di muka bumi ini hauna, tidak sombong, tapi penuh dengan kerendahan hati. Apapun predikat, apapun posisi yang dimilikinya, ternyata memang kita tidak memiliki apapun kalau tanpa diberi sama yang kuasa. Bahkan sampai ada saudara, teman, ataupun tetangga yang mengatakan sesuatu yang tidak baik pun akan selalu dia respon dengan kalimat qulu salama. Kalimat salama tentu saja arti pertama adalah damai, selamat, tidak begitu terpengaruh oleh karena cie-cie orang lain, apalagi bully-bully orang lain, tapi senantiasa qulu salama. Tentu saja dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa menginginkan bahwa semua orang memiliki respon yang baik semua kepada kita.
Maka ketika ada yang tidak baik, tetap qaulu salam. Itulah yang diajarkan Rasul. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, ibadur rahman itu walladzina yabituna lirabbihim, mereka yang sengaja bangun karena Tuhan mereka. Untuk apa? Sujud wa qiyam, bukan hanya sujud dan berdiri, tentu yang di dalamnya maksudnya adalah melaksanakan sholat nafilah, sholat sunnah, sholat tambahan di luar sholat fardu. Kalau bahasa kerennya bangun malam itu tahajud. Dan itu sangat mudah diucapkan, tapi luar biasa memang sulit buat dilaksanakan. Tahan dulu Bu Haji, saya tertarik tadi ada kalimat-kalimat nafilah sesuai dengan nama saya, Irma Nafilah. Masya Allah. Ada 12 kriteria yang bisa menjadikan kita privilege ibadah Rahman. Kita baru 2. Tahan dulu biar teman-teman para penyuluh ataupun pemirsa yang ada di rumah biar penasaran, jangan kemana-mana karena kita akan melanjutkan 10 lagi apakah itu. Ya, menarik sekali untuk pertanyaan yang pertama sebelum menjelaskan yang 10 poin lagi nih. Bu Haji, tadi Bu Haji bilang dalam Al-Furqan ayat 63 ini, qaulu salama, kaitannya dengan kondisi saat ini yang penuh dengan debat orang lain, terkadang bukan hanya bullying tapi debat-debat yang menimbulkan akhirnya emosi. Nah gini, bagaimanakah kita menyikapinya agar kita tetap mendapatkan privilege ibadah Rahman ini? Gimana Haji? Kita lihat satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimun, orang-orang muslim itu, orang yang selamat itu, man salimah, orang yang bisa menjadikan orang lain selamat, baik sebab perkataannya. Orang yang selamat itu yang bisa memberikan selamat orang lain. Orang lain menjamin selamat, tidak terpengaruh, tidak terejek, tidak terpojokkan dengan kalimat-kalimatnya. Hari ini memang lagi zamannya, Bu Irma, bahwa manusia itu kurang-kurangnya bukan hanya mulut yang bicara, kadang-kadang jari-jarinya juga luar biasa, mungkin bikin julid gitu ya. Netizen hari ini kan seperti itu. Padahal Rasul jelas mengatakan seorang muslim dan mereka yang menjamin muslim lainnya atau orang lain selamat dirinya dari perkataannya yang jelek, dari hartanya yang terampas, atau bahkan kehormatannya yang tergodai. Nah, kadang kan memang gini ya, kalau misalkan ada orang yang ngomongin kita, kita terpancing emosi, mungkin sekali, 2 kali kita tidak menanggapi, tetapi kalau lama-lama terkadang emosi, apalagi bulan puasa nih lagi, bulan puasa ini kadang kita nafsunya ini nambah-nambah gitu ya, bikin kesel dan lain sebagainya. Nih selama bulan Ramadan ini, kiat-kiat apa saja sih agar tidak terpancing emosi, agar tetap kita berada di privilege ibadah Rahman ini? Kita kembali ke nama dan arti pengertian dari saum itu sendiri. Soma yasumu, sauman gimana imsak. Maka penting bagi kita, apapun kondisi yang sampai kepada kita, al-imsak binafsina. Tentu saja kita harus menahannya. Tentu saja sekarang semangat buat ngomong, semangat buat merespon omongan orang lain, merespon berita orang lain. Satu, tentu saja adalah al-imsak, saum itu sendiri. Itu bukan kayaknya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Yang kedua nih, sholat malam. Gitu kan, yang kedua sholat malam nih. Kalau selama bulan Ramadan ini, kalau seandainya ada banyak yang bertanya, kita habis terawih nih, berarti kita nggak usah lagi dong tahajud gitu. Nah, gimana nih menurut Bu Haji nih? Gitu. Apakah kalau yang terbiasa bangun malam jam 1 atau jam 2 malam selalu mudawamah tahajud karena sudah terawih, apakah tidak lagi harus sholat tahajud karena sudah witir atau gimana? Baik. Terima kasih, pertanyaannya bagus banget karena di masyarakat juga nanyanya begitu. Kan wis traweh mau saya tahajud maneh gitu ya. Tidaklah ya. Yang pertama, tarawih itu adalah sholat spesial di bulan Ramadan. Sedangkan bangun malam, tahajud every time, tiap hari walaupun bulan Ramadan kita jalankan. Dan sunnah dianjurkan. Artinya, pendapat yang pertama, ya cukuplah qiyamul lailnya sudah diwakili oleh tarawih. Tetapi yang kedua, berpendapat qiyamul lail yang tarawih sama yang tahajud, monggo di atas jam 12 kita menjalankan tahajud. Kalau rokaatain seperti itu.
Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama berlaku bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan lainnya. Tetapi ketika di bulan Ramadan, intensitas ibadah nafilah, ibadah sunnah kita dianjurkan untuk lebih diperbanyak. Seperti itu. Baik, menarik sekali teman-teman para penyuluh dan masyarakat Kabupaten Sukabumi. Ini obrolannya yang sangat-sangat bermanfaat dan insya Allah penuh dengan ilmu dan semoga benar-benar mengandung hikmah di bulan Ramadan suci ini. Kita akan lanjutkan di yang ketiga, poin yang ketiga dari Al-Furqan ayat 63 ini setelah yang satu ini. Baik Sobat LIJ, mari kita simak bersama selanjutnya materi kita, pembahasan masih dengan Ibu Hajah Siti Sauda SAG MSI. Dilanjut Bunda. Terima kasih. Sifat yang ketiga dari Ibadur Rahman itu di ayat yang ke-65. Walladzina, dan orang-orang yaquluna yang berdoa, Rabbana srif anna adzab jahannam. Wahai Tuhanku, bebaskan kami dari siksa jahanam. Kenapa? Inna adzabaha, karena sesungguhnya siksa jahanam itu karena gharama, gak main-main, pasti. Jadi yang ketiga ini adalah seorang Ibadur Rahman tidak akan pernah henti, dia selalu meminta perlindungan dari Allah. Kenapa demikian? Kita adalah makhluk yang lemah. Kenapa demikian juga? Karena kita punya kekuatan hanya karena dari kekuatan Allah. Kita punya bisa karena dibisakan Allah. Kita mampu karena dimampukan Allah. Kita kaya hanya karena diberi kekayaan Allah. Kita segalanya hanya karena dari Allah. Maka meminta pertolongan dan perlindungan termasuk dari jahanam adalah satu keharusan sebagai orang yang kata Bu Irma ini pengen punya privilege sebagai ibadah. Itu yang ketiga. Yang keempat, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Kalau 3 poin tadi lebih ke arah privasi pribadi dengan Allah. Bagaimana kita menjalin hubungan secara vertikal, maka yang keempat ini lebih ke arah horizontal. Bagaimana kita menjalankan, melaksanakan infak. Ada tata caranya. Di sini ada kalimatnya jelas, lam yusrifu wa lam yaqturu. Berlebihan jangan, korek, kikir apalagi. Maka baina dzalika qawama, perhatikan, pergunakan, manfaatkan gharama. Yang tengah-tengah ada kira-kira. Yang tidak juga kikir karena dia akan tercela. Tidak juga dia menjadi orang yang boros karena dia akan nanti menyesal. Artinya kita semua dihadapkan pada sesuatu kondisi di mana kita mampukah membuat balance kehidupan itu. Siapapun kita. Artinya ketika kita berinfak, kalau dalam kaul ulama, man kana lahu ilmun falyunfik bimalihi, wa man kana lahu ilmun falyunfik bi ilmihi wa man kana lahu malun falyunfik bi malihi. Kalau saya teruskan, wa man kana lahu quwwatun falyunfik bi quwwatihi, wa man kana lahu tabassum falyunfik bi tabassumihi. Mungkin begitu ya. Jadi apa artinya? Bahwa kita berinfak itu tidak hanya dengan harta, tidak hanya dengan tenaga, sebuah pikiran juga. Sekalipun sampai share kebahagiaan atau kita share senyum kepada yang lain menjadi sedekah. Saya pikir itu tidak salah karena dasarnya dari hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, ketika kita berinfak itu, kalau kita lihat surat yang lain di Ali Imran 133, infak itu mesti fisra wa dharra. Tidak mesti menunggu kita lapang, menunggu kita banyak, menunggu kita berlebih. Tetapi bisarroi wadorroi dalam kondisi lapang maupun tidak sempit. Artinya posisi kita berinfak itu ketika ada lebih lagi, ketika kurang tetap berinfak walaupun dalam bentuk yang lain. Bil ilmikah, bil tenagakah, atau bil kekuatan, atau bil sharing saja dengan hal-hal kebaikan. Tentu saja gadget yang hari ini sudah menjadi mainan sehari-hari kita bukan untuk share-share yang biasa saja, tapi yang menimbulkan manfaat.
Itu yang keempat, Bening. Nanti kita akan bahas itu khusus. Kalau infak itu ada the miracle of sedekah, ada keajaiban orang berbagi, itu ada Siap. topik khusus tentu saja. Baik. Tapi intinya bahwa ibadur rahman yang keempat bukan orang yang kikir, tapi juga bukan orang yang boros. Saya tertarik dengan yang tadi yang ketiga ya, dengan azab jahanam ya. Semua manusia, termasuk saya mungkin, dan kita semua teman-teman punya dosa, pernah melakukan maksiat, yang mana berharap ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari neraka jahanam, dan harapannya ada dalam ridho Allah dan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiat-kiat apa di bulan suci Ramadan ini yang terutama sekarang ini 10 hari kedua Allah limpahkan maghfirah. Nah, jadi harus seperti apa, bagaimana mengisi bulan suci Ramadan ini di 10 hari kedua ini agar mendapatkan kita terhindar dari azab jahanam ini. Gimana Pak Haji? Iya, aduh, cocok, tepat sekali. This is suitable time. Waktu yang sangat tepat, yang sangat cocok ketika kita membicarakan rahmat, maghfirah, wa bari'atun minan nar. Betul. Kenapa? Ini bulan Ramadan, bulan suci, Ya, bulan karena rahmat, ini kan bulan tanggal 15 ya, jadi pas pertengahan tinggal ya. 5 hari lagi ke depan untuk Allah limpahkan maghfirah. Betul. Gitu. Ketika kita di dalam permainan, ketika di babak penyisihan itu luar biasa. Saudara-saudara bisa lihat penuh luar biasa tuh masjid. Ketika babak semifinal ini, paruh yang kedua dari 30 hari itu, ternyata memang masjid dan musola sudah mulai mengalami kemajuan barisan dan soft gitu. Sudah mulai Iya. menjadi luas ya. Iya. Asalnya sempit. Perluasan dan kemajuan. Ya. Kemajuan soft dan perluasan tempat. Iya. Ternyata di hari pertama Bening hampir rata-rata masjid itu tidak cukup. Mereka sampai keluar-luar. Baru aja 2-3 hari sampai apa lagi di pertengahan. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia yang kata Allah tadi, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Jahannam ini saat mustaqarra, sejelek-jeleknya tempat kembali, wa muqama, dan sejelek-jeleknya tempat tertinggal kita. Nauzubillah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tentu saja ketika kita masuk fase semifinal, berarti harus ditingkatkan kesemangatan. Bahwa kita udah Tapi yang ada bukan semangat, malah mulai gitu Pak Iya. Haji. Kita Iya. kita semuanya seperti itu. Jadi ini gimana nih biar semangatnya ini biar Betul. nggak kendor nih Pak Haji. Karena kita memasuki fase kedua. Ya. Wah, kita nih 1 langkah lagi masuk final kan gitu. Betul. Kalau ada dorongan seperti itu, mungkin bagi sebagian mereka rasa tertantang untuk meningkatkan hadiah amaliyah ibadahnya di bulan Ramadan ini. Tentu saja setelah rahmat yang kita gapai, kita pun ingin mendapatkan maghfirah, dan next time pada akhirnya kita akan bara'atun minan nar, terbebas ini dari siksa api neraka. Tapi memang bulan Ramadan ini jangankan sudah masuk final, man fariha bidukhuli Ramadan, baru masuk aja seneng aja, gembira saja dengan masuknya Ramadan. Itu kan kata Nabi, harramahullahu jasadahu 'alan nirah. Allah haramkan jasadnya dari neraka tersebut. Apalagi ketika Ramadan diisi dengan amaliyah ibadah yang baik. Sedekahnya ditingkatkan, mengaji Quran tadarusnya ditingkatkan, tolak ilmunya ditingkatkan. Seperti hari ini barangkali ya, ada program Ramah Bumi dari Penyuluh Agama Islam Melag Kabupaten Sukabumi. Luar biasa. Tentu saja para penyuluh memang sudah punya kegiatan. Yang lain-lain banyak lah ya, di rumah-rumahnya, di musola dan sebagainya. Itu barangkali Bu Neng, Firma. Baik, para penyuluh Kabupaten Sukabumi, alhamdulillah materi ini semakin menarik dan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah kita lanjutkan setelah yang satu ini. Baik sobat religi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih bersama saya dan juga narasumber Ibu Haja Siti Sauda SAG MSI yang masih membahas dengan
kiat-kiat menjadi ibadur rahman. Baik Bu Haji, kita lanjutkan dulu materinya. Baik, terima kasih. Poin kelima dari karakteristik atau indikator ibadah rahman itu, alladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Mereka yang menjaga diri untuk tidak masuk ke lubang musyrik atau syirik perbuatannya. Yang kedua, yang kelima ya. Yang keenam, wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Tidak membunuh kecuali dengan hak. Barangkali kalau ada pertanyaan membunuh yang hak seperti apa? Adalah petugas yang menjalankan penggal leher bagi mereka yang harus dibunuh karena melakukan kesalahan. Itu saja. Yang keenam, yang ketujuh, wala yaznun. Ini menarik kalimat wala yaznun. Tentu saja ada para bunyai di depan saya ini, mereka sudah suka membahas kitab yang namanya Sulamut Tauhid. Yaznun itu luas, tetapi tentu saja di sini adalah berzina dalam arti melakukan hubungan seksual di luar nikah. Ini juga adalah ciri daripada ibadah rahman, menjauhi sejauh-jauhnya. Bahkan kalau di ayat lain, wala taqrabuz zina, tidak hanya melakukan, mendekati kepada hal-hal yang menjerumuskannya pun kita sudah mau menjaga. Ketujuh ya, yang kedelapan, tapi kata Allah, wa may yaf'al dzalika yalqa asama. 3 poin terakhir tadi nomor 5, 6, 7 itu, kalau kita masuk ke dalamnya, syirik, berzina dan membunuh tanpa alasan itu, yalqa asama, pastilah terlempar kepada jurang dosa dan kesalahan. Tetapi tentu saja mereka yang tahu ilmunya yudha'af, akan Allah lipatkan. Jadi bukan hanya lipatkan pahala di bulan Ramadan, tetapi juga lipatan daripada dosa, karena kita sudah tahu tapi tetap kita menjalankannya. Dibanding mereka yang awam, mereka terjerumus ke dalamnya karena tidak tahu. Tapi mereka yang sudah tahu hukumnya tapi coba-coba untuk menjalankannya, yudha'af, akan dilipat gandakan. Lahum azab, bagi mereka siksanya. Wa yakhlud fihi muhana, mereka pun akan kekal di neraka itu ketika tidak bertaubat. Jadi dosa musyrik, dosa zina, dosa membunuh tidak akan diampuni kalau tidak bertaubat. Maka ayat berikutnya yang ke-8, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. 8. Inilah pintu darurat yang luar biasa yang hanya diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad. Wa man taba, dan barang siapa yang bertobat, balik pikir, dihentikan semua perbuatan-perbuatan jeleknya yang tadi, yang membunuh, yang suka ini, yang suka itu, suka berzina, suka juga tadi apa namanya bermaksiat yang lain. Tapi tidak cukup dia berbalik pikir kembali kepada hal yang benar, tapi wa amila amalan sholihah, dia ikuti perbuatan taubatnya itu, dia ganti dengan amilah, menjalankan perbuatan yang soleh, yang baik. Itu kata Allah, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanatin. Ada 2 maf'ulun bih di sana. Sayyi'atihim sudah jadi maf'ulun bih, ya. Hasanatin juga maf'ulun bih. Karena dua-duanya adalah jama' muannas, jadi pakai kasrahnya di situ. Maka mereka yang bertobat dari hal-hal yang dilarang Allah itu, yubaddilullah, pasti Allah akan ganti sayyi'atihim, kejelekan, dosa, kesalahan mereka itu, hasanatin, dengan kebaikan-kebaikan. Lebih ayat yang lain, al-hasanat yuzhibnas sayyi'at. Maka momen yang paling istimewa hari ini, bulan Ramadan, adalah tempatnya kita mengganti kejelekan, kesalahan, dosa dari hal-hal yang sudah berlalu itu hari ini dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Nomor berapa Bu Neng itu ya? Kita sudah ke-8. Ya. Masya Allah. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Kalau kita teliti kenapa Allah ujungnya kalimatnya ghafuran, Allah bilang ujungnya rahimah, karena memang di antara kita itu tidak ada yang bersih dari dosa. Semua pernah
Kiai sekalipun, ulama sekalipun, cuma satu orang di dunia ini yang maksum, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua kita pernah berbuat salah, maka Rasul dengan bijaksana mengatakan, kullun nas khata'un wa khairul khata'in at-taibuna ilallah. Semua kita pernah berbuat khilaf, salah, tetapi yang terbaik adalah mereka yang kembali dari kesalahannya kepada kebenaran, kembali dari dosanya kepada ketakwaan, kembali dari kejelekan kepada kebaikan. Subhanallah. Jadi banyak jaminan, ternyata garansi dari Rasulullah Muhammad SAW. Itu bahkan lebih jelas lagi Bu Neng di ayat 71-nya lebih menaukidkan Allah, wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Inilah yang kita sebut dengan sebenar-benar taubat. Siapa? Mereka yang kembali dari hal yang jelek kepada yang baik, dari yang maksiat kepada taat, dari hal-hal yang dilarang kepada hal-hal yang benar. Fa innahu, sesungguhnya perilaku yang begitu itu kata Allah, mataba, sebenar-benar bertobat. Alhamdulillah. Ada 8 ya. Ke-9 masih ada. Bisa kita lihat di ayat berikutnya. Masya Allah. Walladzina yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Walladzina, dan orang-orang la yashhaduna az-zur. Ini kebetulan Ramadan juga, orang yang tidak suka kasih saksian palsu sampai mati-matian membela atasan karena misalnya atau besti atau teman atau keluarga. Punten Ramadan dia puasa tapi melakukan saksi palsu, sah puasanya, boleh saja, tapi pahalanya yang hilang. Karena di antara 4 hal yang menghilangkan pahala Ramadan, puasa Ramadan adalah yashhaduna zur. 8 ya? 9, 10, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ini penting bagi kita di Ramadan, jangan sia-siakan waktu dengan lalagaan. Tetapi tentu saja, tapi memang kalau baca Quran setengah jam udah ngantuk. Tapi baca WA, TikTok sama yang lain-lain itu 2 jam mantengin terus. Padahal kalau itu hal-halnya yang tidak berguna, kita akan termasuk bil lagwi, orang-orang yang berlalagaan begitu. Padahal harusnya kalaupun ada yang lewat, itu yang lewat itu manusia, yang lewat itu berita, yang apa nih, wa idza marru, dan ketika mereka itu lewat bil lagwi dengan ya keherian seperti itu, marru kirama, lewatlah dengan penuh kemuliaan. Kalau secara letter-let, ketika kita melewati orang lain, perlulah kita mengatakan permisi, punten. Ini yang sudah jarang di anak-anak kita akhlak ini. 1, minta maaf kalau salah. 2, bilang hatur thank you, terima kasih. Yang 3, permisi kamu ngaliwat. Ini para penjulu penting kita tanamkan 3 poin besar yang luar biasa. Selalu bilang terima kasih ketika dikasih, diberi, apapun itu. Tidak hanya benda. Selalu minta maaf ketika membuat kesalahan atau kekeliruan. Dan yang 3, tidak malu bilang permisi. Pun. Udah ya, terakhir nih. 11. Yang ke-11 sekarang. Masya Allah. Walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Yang ke-11 ini mereka yang tidak tutup telinga, tutup mata ketika ayat Al-Quran dibacakan. Cocok di Al-Quran teh, cocok di ayat teh. Nauzubillah, summa nauzubillah. Apalagi ketika hari ini Ramadan, banyak saudara-saudara kita yang dengan sukarela membangunkan sahur, padahal ketika kita lagi nyenyak-nyenyaknya atau memberitahu beberapa menit, berapa detik lagi kita berbuka, luar biasa itu amal soleh. Tetapi tidak sedikit masih ada saudara masyarakat kita yang masih tutup mata dan tutup telinga, tidak mau. Gimana gue aja, EGP emang gue pikirin, hal-hal seperti itu. Ini yang harus kita lewatkan, karena karakter ke-11 ini orang-orang yang memang ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhan, lam yakhirru, tidak mereka itu menutup mata, summa wa abyana, seperti orang yang tuli dan buta. Apa yang harus kita lakukan?
Bahkan di bulan Ramadan ini, kalau kita lihat di kitab Tanbihul Ghafirin, Bunek, ada 4 kalimat yang menjadi tanaman surga yang luar biasa. Enteng diucapkannya, tetapi gede banget, luar biasa pahalanya. Tahan dulu Bu Haji, kalau ini tahan dulu. Yang 12 dulu. Iya itu. Nanti kita ke yang 12. Biar kita lebih hebat, semarak hasilnya. Jangan lupa tasbih takbirnya dipakai juga. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan kalau kita tambah ada kalimat la haula wala quwwata illa billah. Insyaallah. Dan yang terakhir, ini yang biasa, mungkin yang sudah biasa, adalah doa bagi keluarga. Ternyata tidak cukup mengisi Ramadan ini buat kekayaan, buat amalia pribadi. Tetapi ada yang kita share, kita bagikan, kita tancapkan, kita mohonkan pada Allah. Alladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Luar biasa, Bu Irma, ini adalah doa yang luar biasa, lebih dari saku jagat barangkali ini. Anak, incu, suami, pasangan semua ke bawah nih. Rabbana hab lana min azwajina. Jadi kalau buat laki-laki ya azwajina, kalau kita satu aja kan ya, suaminya. Kalau perempuan ini berlaku bagi bapak-bapak yang istrinya lebih daripada satu. Azwajina wa dzurriyyatina, itu tidak terbatas sampai anak cucu, dzurriyyatina namanya ya. Qurrata ayun, mereka ingin kita, Allah jadikan anak kita, turunan kita qurrata ayun, penenang hati, penyejuk hati. Dalam arti lil muttaqina imama, tentu saja mereka menjadi imam orang-orang yang bertakwa. Baik, Sobat Religi yang berbahagia, ini materinya cukup menarik, bukan hanya menambah ilmu wawasan untuk kita semua. Semoga kita menjadi ilmu yang memang bisa dimanfaatkan dalam kehidupan, tetapi juga kita bisa memberikan ilmu ini di-share kepada jemaah, masyarakat, terutama untuk keluarga kita, bagaimana menjadi pribadi yang ibadur rahman. Masya Allah, tabarakallah. Materinya sangat luar biasa. Dan bagi para penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi, siapapun ibu dan bapak para penyuluh yang akan mengikuti program ini, silakan mengikuti dan bisa menghubungi nomor kontak admin podcast IPARI yang ada di bawah ini. Silakan, dan siapapun boleh mengikuti untuk bisa hadir di podcast Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan dengan pertanyaan dan juga penutupan terakhir setelah yang satu ini. Baik Sobat Religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penghujung dari podcast kali ini, mari kita dengarkan kesimpulan dari semua pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita kali ini, menjadi pribadi yang ibadur rahman. Bu Haji memberikan kesimpulan untuk teman-teman kita. Terima kasih. Untuk lebih mendalami materi ini, memperluas wawasannya, silahkan dibuka lagi, paling tidak tafsir Ibnu Katsir saja. Dari 12 kriteria yang diterangkan Allah sebenarnya lebih rinci. Jadi Allah kalimatnya lebih rinci. Jadi ini lebih bersifat aplikatif, bukan lagi teoritis, semuanya aplikatif. Apa yang Allah janjikan bagi 12 kriteria yang dimiliki seorang ibadur rahman ini? Abdur Rahman ini, abdinya Allah yang menguasai. Itu Allah sudah janjikan dengan kalimat di ayat berikutnya adalah ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyyatan wassalama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Tentu saja ampunan yang akan disiapkan Allah, tempat kebahagiaan surganya Allah, kekal di dalamnya, dan itulah hasunat mustaqarra wa muqama. Kebalikan dari ayat yang tadi, saat mustaqarra wa muqama. Kalau ini hasunat mustaqarra wa muqama. Tentu saja dari 180 derajat 360 derajat kita tidak ingin masuk ke saat mustaqarra wa muqama, jalan yang terbaik, tempat pulang yang jelek, tapi ingin masuk ke tempat dan tempat kembali yang terbaik, surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, terima kasih Bu Haji yang sudah menyampaikan ilmu dan juga pemaparan yang luar biasa. Semoga tambah barokah, Bu Haji sehat, panjang usia, dan masih banyak orang yang membutuhkan Bu Haji, dan insya Allah ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Baik para penyuluh, sobat religi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau program ini sangat bermanfaat dan banyak manfaatnya untuk kita semuanya, jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share untuk IG, TikTok, dan YouTube Kementerian Agama dan juga IPARI Kabupaten Sukabumi. Dengan saya Iman Naufila, terima kasih dengan Bu Haji Siti Saudah, SAG MSI, narasumber kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wabillahi taufiq wa hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.